Hingga Agustus 2026, Polda Sumatera Selatan bersama jajaran Polres telah menangani 16 laporan kasus karhutla dengan total luas areal terdampak mencapai sekitar 34,8 hektar. Dari belasan perkara ini, sebanyak 20 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan seluruhnya ditahan untuk menjalani proses hukum. Penanganan kasus karhutla ini tersebar di 10 wilayah hukum Polda Sumsel. Polres Ogan Komering Ilir menjadi wilayah dengan jumlah perkara terbanyak, yakni 3 laporan polisi. Polda Sumatera Selatan sudah melakukan penanganan terkait karhutla ini sebanyak 16 laporan polisi dari seluruh jajaran, yang mana dengan total luas areal yang ditangani yaitu sebanyak 34,8 hektar dan mengamankan ataupun melakukan pengamanan terhadap 20 orang tersangka yang seluruhnya sudah dilakukan penahanan. Usai rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan Kepolisian Daerah Jambi telah menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam 8 perkara karhutla yang ditangani sepanjang 2026. Selain tersangka individu, terdapat 3 perusahaan yang diproses pidana perkara karhutla yang ditangani tim Gakum Kementerian Kehutanan. Kepolisian dan Kejaksaan sekarang sedang berproses, ada 8 berkas, ada 7 yang sudah menjadi tersangka, ya. Dan insya Allah seperti yang juga diperintahkan oleh Pak Prabowo Subianto, ya, penegakan hukum bagian integral, ya, dari proses pemadaman hutan, pemadaman karhutla, agar apa? Agar ada kapok, ya, ada deterrent efeknya sekaligus pencegahan, ya, kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan lagi. Meski demikian, Walhi menilai terjadi disinformasi oleh pemerintah terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Walhi menekankan kerusakan ekosistem gambut merupakan akumulasi dari kebijakan penerbitan izin oleh negara dan lemahnya penegakan hukum. Walhi menilai dari jutaan hektar lahan yang terbakar di Sumatera, Kalimantan hingga Papua, penindakan hukum dinilai masih jauh dari memadai. Walhi juga meminta pemerintah tidak menyalahkan regulasi daerah terkait pembukaan lahan oleh masyarakat adat. Pasalnya, berdasarkan undang-undang, masyarakat adat diberikan kearifan lokal untuk melakukan pembukaan lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan syarat ketat. 2 juta hektar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Cukup nggak 70 orang yang bertanggung jawab? Kan enggak. Kalau penegakan hukumnya serius, ada perusahaan lebih banyak yang diminta pertanggungjawaban, ada lebih banyak subjek yang diminta pertanggungjawaban. Ini bukan penelitian loh, coba diingatkan pemerintahnya. Ini namanya penegakan hukum. Penanganan karhutla kini disorot oleh berbagai pihak, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan oleh korporasi serta dampak buruknya terhadap kesehatan masyarakat. Di Papua, maraknya titik api disinyalir berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar. Walhi Papua mencatat lonjakan titik api ini terus berulang selama 3 tahun terakhir dan diproyeksikan dapat berlangsung hingga akhir tahun yang secara langsung mengancam kehidupan masyarakat adat di sekitar kawasan hutan. Hampir semua titik yang berada di tanah Papua itu memunculkan titik api. Dan kondisi saat ini memang sangat signifikan bagi hutan yang berada di tanah Papua, begitu. Nah, lebih spesifiknya itu saat ini hampir kebanyakan titik api yang muncul di Papua itu berada di dalam konsesi, terutama di wilayah food estate dan saat ini yang dikenal dengan wilayah proyek strategis nasional atau PSN yang berada di Kabupaten Merauke dan wilayah Papua Selatan. Sementara itu di Sumatera Selatan, pantauan Walhi mencatat sepanjang 1 Agustus hingga 21 Agustus 2026 saja, terdapat 1091 titik api di wilayah konsesi perusahaan dan perkebunan. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi berulang ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga memicu krisis kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia.